سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا حبيبك القلب كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالقلب كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا semua berdoa ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya karamin ya Rabbi bil balligh maqasidana ما مضى يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر حبيبه سيدنا ومولانا محمد تتنزل الرحمات والبركات. اللهم صل وسلم على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه Zawil manaqibil fakhirat, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi dan kita cintai para habaib dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Zamani Ali Idrus, Al-Habib Abdullah. Mudah-mudahan beliau orang tua kita semuanya yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur sidin oleh Allah, dikabul hajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan murid-murid sidin jadikan orang-orang selamat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan adanya beliau di kampung kita, ada Habib Zamani, Habib Abdullah di kampung kita, mudah-mudahan balak-balak musibah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan para alim ulama, para guru-guru, wabil khusus ada saudara saya Guru Yasir nang gagah bungas. Yang saya ta'zimi, saya muliakan juga para pejabat pemerintahan mungkin yang hadir pada malam hari ini. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kumpulnya kita pas malam 12 Rabiul Awal, pas malam 12 Rabiul Awal dalam rangka memperingati hari lahirnya Rasulullah. Kita gembira atas wujudnya Rasulullah. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan oleh Allah, yang punya keluarga, keluarganya diberkahi oleh Allah, anak-anaknya dijadikan anak soleh solehah, rezekinya diluaskan oleh Allah,
usahanya diberikan kesuksesan oleh Allah. Yang punya hajat, mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabul oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Malam hari ini malam istimewa. Kalau kita berdoa insyaallah kabul. Kenapa? Fahtazar arsyu taraban wastibsyara. Langit nggih nanti malam itu bergoncang. Arsy Allah bergoyang dan berdendang. Kenapa? Mulai zaman dilahirkan Nabi Muhammad sampai sekarang mereka riang gembira pas malam Maulid 12 Rabiul Awal. Karena itu yang punya hajat jangan guring nah setumat aja. Habis itu bangun, sholat, sholawat, sholat dan sholawat. Jangan bakami guring lagi. Nggih, sholat dan sholawat. Afdolnya ibadah ya dua ini. Kenapa? Sholat imam kita Nabi Muhammad. Allah Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sholat imam kita Nabi Muhammad. Tapi kalau sholawat imam kita Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita sholat sujud rukuk takbir baca Fatihah ngikuti Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita sholawat imam kita Allah. Yang kita tiru Allah, yang kita ikutin Allah. Karena itu paling afdolnya ibadah ya dua ini, sholat dan sholawat. Kata-katanya sama, hikmahnya sama, manfaatnya besar. Karena itu malam Maulid ini jangan pian sia-siakan. Bangun malam bertawassul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nah ulun bosan ya Allah, ulun bosan jadi bujang lapuk, hendak kawin, itu nah. Ya Rasulullah, kurang bungas apa ulun ini? Nggih, sudah pakai eyeshadow, sudah pakai eyeliner, sudah berpupur, mulai dari bedak yang mahal sampai bedak dingin, 24 jam. Tapi mana lelakian yang saya damba-dambakan belum juga hadir. Malam hari ini berdoa, malam kabul, malam mustajab. Nih, yang hendak kawin lagi, adakah kuat-kuatan berdoa sama bini pian? Nggih, kadang kita sudah doa pasti kabul, tapi ternyata bini kita lebih kabul lagi. Kalah kita. Nah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Malam bulan Maulid, malam Maulid adalah momen semua manusia seluruh alam ciptaan Allah gembira atas wujudnya Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia, orang Banjar gembira kalau sudah maulidan. Orang Jawa gembira kalau sudah maulid. Orang Bugis gembira kalau sudah datang maulid. Nggih. Orang Madura kayak berat banget tangan ulun ini. Habis dikasih hadiah sidin tadi. Rasanya kayak gini, mau gini terus tangan ulun nih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadiah dari beliau nih. Ini Habib batu dari surga ajar. Kena bisa menghantarkan pian ke surga, kena lewat jembatan Sirat naik batu itu aja pian surga aja sidin. Luar biasa nih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, orang Jawa gembira kalau sudah bermaulid. Orang Bugis, orang Batak, Indonesia, orang Arab
orang Afrika gen. Semua 90% umat Nabi Muhammad gembira atas masuknya bulan Maulid, wujudnya, lahirnya junjungan makhluk yang paling afdal, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh alam, dari seluruh manusia, orang bermaulid itu ekspresinya beda-beda. Rasulullah gin bermaulid, ditanya, ya Rasulullah, kenapa pian puasa Senin dan Kamis? Maka Sidin menjawab, fihi wulitu, karena Senin aku dilahirkan. Coba tuh, kalau kita mungkin merayakan maulid setahun sekali, bujur-bujur, sebulan sekali gin belum tentu, seminggu sekali di wadah guru Yasir gin ngalih mau hadir. Tapi Rasulullah setiap hari Senin selalu mengingat, hari ini hari kelahiranku nih, hari ini hari kelahiranku. Jadi semua manusia ekspresinya beda-beda dalam menanggapi, merayakan, mengingat maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya buat apa? Kita bermaulid, ujar Rasulullah. Ada wali, Pak, wali ini bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kayak apa bubuhan fuqaha tuh nang bermaulid? Apa ujar Rasul? Man farahna bina farahna bih. Barang siapa orang yang himung sama saya, senang sama saya, gembira dengan saya, maka aku akan gembira dengan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Tujuan apa? Kita bermaulid agar Rasulullah senang dengan kita, ingat dengan kita, dan kita akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah gunanya maulid. Jadi ekspresi beda-beda. Dari orang Jawa bermaulid beda cara, orang Banjar beda cara, orang Jawa, orang Madura beda caranya juga. Ada nang gantung bunga nah. Ini biasanya kalau donaturnya pas-pasan. Nang nyumbang nih maulid, karing kantongnya. Ada lagi nang menggantung ciki-ciki. Nah, itu berarti orang Lobakung lagi banyak tuh nang nyumbang bujur-bujur. Panitia mana? Panitia nih Pak. Kalau sudah pian, nyumbangnya banyak, 1.500.000, paling dikit 100.000. Ada kena nanti pohon pisang berbuah hintalo. Kenapa? Duit panitianya banyak. Nah kepian pengen berkah hintalo, enggak ada pipisnya. Nah akhirnya nang keluar hintalo busuk. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada nang menggantung uang. Wah, ada juga. Ada nang menggantung ciki-ciki. Ada nang menggantung buah. Nggih, Guru. Ada nang menggantung nanas bebai. Nanas. Kalau ulun di hulu tuh bukan nanas lagi, Bian Guru. Apa? Durian. Nggih, bayangkan ini digantung durian. Untung kada tegugur lawan Habib. Nggih, nyut kepala rasanya. Semua ekspresi mereka untuk apa sih? Karena himung, senang, gembira ketika datangnya bulan Maulid, wujudnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha biqudumi Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa nang senang, himung, gembira atas masuknya bulan suci Ramadan, maka jasad dia diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka. Ini Ramadan, Pak.
Pian perlu ketahui bahwa kalau bukan karena maulidnya Rasulullah tidak ada Ramadan. Bujur apa bujur? Maulid apa maulid? Maulid ini apa bu? Maulid ini artinya kelahiran. Itu ngarannya maulid. Tapi kak maulud namanya bayi yang dilahirkan. Kan besair tadi. Ya khaira mauludin bima kata qad ata. Sebaik-baiknya bayi yang dilahirkan sudah datang di Mekah. Maulud adalah bayi yang dilahirkan. Tapi kalau maulid kelahiran. Karena itu kalau bukan karena maulidnya Nabi Muhammad tidak ada Ramadan. Kalau bukan karena maulidnya Rasulullah tidak ada malam Lailatul Qadar. Kalau bukan karena maulidnya Nabi Muhammad enggak ada Muharram, enggak ada Sofar, enggak ada Rajab, enggak ada bahkan iman Islam tidak ada kalau tidak lahirnya maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kalau orang senang bulannya mau Ramadan aja manfaatnya luar biasa. Kita bulan maulid bukan karena maulidnya, bukan karena bulan Rabiul Awalnya kita himbau, kita gembira karena di bulan maulid kita rayakan karena di situ dilahirkannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira bukan karena bulannya, kita gembira karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu enggak heran kalau pian baca di kitab-kitab tafsir, bahkan di dalam kitab syarah Sahih Bukhari yang bernama kitab Fathul Bari, bahwa Abu Lahab, kenal Abu Lahab pian? Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab kah? Karena menjawab. Tahu apa ada? Alhamdulillah. Harus tahu, kan sudah dikisahkan di Al-Quran. Baru kalau kenal kada, ya kada kenal lah. Kapan kenalan? Nah, Abu Lahab ini paling kafirnya orang kafir. Kalau Fir'aun itu Allah mengkisahkan sedikit-sedikit aja. Qarun sedikit-sedikit aja. Nggih, Namrud sedikit-sedikit aja. Tapi kalau Abu Lahab itu satu surat khusus mengkisahkan jahatnya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh celaka, pasti celaka Abu Lahab. Sampai-sampai bininya gin disambat sama Allah. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Tidak ada kisah orang kayak Fir'aun bininya disambat sama Allah kecuali Abu Lahab. Kenapa? Paling jahatnya manusia kepada Nabi Muhammad. Itu riwayat daripada Sayyidina Abbas di dalam kitab Sahih Fathul Bari Syarah Bukhari, bahwa Abu Lahab ini diringankan azabnya oleh Allah, dikasih diskon setiap hari Senin libur disiksa, kuburannya dingin, habis itu dari ibu jarinya sidin keluar madu, ada riwayat keluar air cucu, air susu disedot. Sudah libur kada disiksa, dapat makanan lagi. Berkat siapa? Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir menjelang subuh, Suwaibah Al-Aslamiyah datang ke rumah Abu Lahab. Abu Lahab, enggak, apa aja? Ponakan pian lahir, gagah, bungas, seorang laki-laki yang penuh dengan cahaya. Bimungnya Abu Lahab, senangnya Abu Lahab, bukan karena ini akan jadi nabi,
bukan karena ini calon rasul. Dia gembira karena ponakan lahir laki-laki titik. Bayangkan. Himung gembira karena punya ponakan. Allah tidak akan lupa. Setiap hari Senin diliburkan siksanya, bahkan nanti di hari kiamat, bahkan di dalam neraka libur siksanya berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang kafir mati dalam keadaan kafir. Fa kaifa fama dhannuka, bagaimana menurut pian orang bakungan, orang nang Islam setiap hari gembira kepada Rasulullah, setiap bulan merayakan maulidnya Nabi, setiap tahun menyambut hari kelahirannya Rasulullah, mati meninggal dalam keadaan iman, tentunya akan diselamatkan dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu kalau sudah tahu maulid itu manfaatnya besar, bermaulid itu hikmahnya luar biasa, bermaulid itu pahalanya tinggi. Kalau mengadakan maulid yang meriah, nggih. Kalau panitia keliling cari sumbangan, jangan sayang-sayang, apa nanti kantong keluarin. Buat apa? Karena supaya kita diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kalau untuk Nabi Muhammad jangan sayang-sayang. Jangan eman jar orang Jawa. Keluarin yang paling baik, keluarin yang paling ganal di kantong kita. Ada pitis nih misal 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada panitia langgar apa ini? Babur Rahmah, tok bermaulid. Kira-kira mana pian nang akan keluarkan untuk Rasulullah? Jujur aja nih. Jujur aja, nang mana Bu? Nang mana? Masya Allah, 5.000 aja gin lah. Gak sanukan permen buat panitia ajar. Bungul. Kenapa? Mengharapkan syafaat 5.000 karena cukup. Nggih, kalau seandainya kita berjalan ziarah ke Mekah bukan pakai telapak kaki, pakai mata kita berjalan, maka tidak akan sanggup membayar jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, kita ini para jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita ini merayakan selamatan anak, ulang tahun istri. Nggih, Guru. Itu biayanya berapa, Guru? Mahal. Ada lagi nang ketren di Samarinda tuh. Samarinda kalau ada nang ulang tahun itu sekarang ada disewakan baliho di depan Big Mall kadang atau di depan Lebuswana. Baliho nang besar tuh nah. Yang biasanya iklan rokok tuh. Nah, gandal selamat ulang tahun wahai istriku nang paling saya cintai. Pret. Pian perlu tahu baliho segitu gandalnya berapa kalau nyewa tuh? Itu 15 juta sebulan. 15 juta sebulan. Orang mau ngulang tahun nih anak, ulang tahun suami, ulang tahun istri, ngeluarkan duit ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta dengan mudahnya, dengan entengnya. Padahal suami pian, istri pian, yang pian keluarkan duit banyak buat mereka, belum tentu istri pian bisa menolong pian di alam kubur dan di hari kiamat. Suami pian yang pian cintai belum tentu Bu menemani pian di alam kubur, belum tentu karena memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Tapi kalau Rasulullah sudah pasti ketika kita mengeluarkan uang untuk maulid, Nabi Muhammad pasti bisa menolong kita.
Kalau suami belum tentu. Istri apalagi. Coba pian, tanya bini pian kena nanti kalau pulang. Ding, istriku, enggih, Bapak Ardan. Enggih bapaknya Ardan, jar. Pian cinta enggak sama saya? Cinta banget. Sayang kada pian sama ulun? Sayang banget. Kalau gitu ulun berwasiat lah, kalau saya mati, kalau saya meninggal dunia, jangan dikubur dulu. Ulun hendak guring di kamar pian 3 hari aja. Kira-kira sama istri pian dibolehin apa kada? Dibolehin apa kada? Kada mungkin boleh, istri pian pasti bermamai. Woi, kam nih. Wah, kada mau ulun tidur sama pocong, jar. Kada mau, Pak. Nggih. Bini pian ini suka bermamai. Jangankan pian hidup, mati kini kena dibamai pian. Nah, karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita cinta kepada istri, boleh kita sayang kepada suami, kepada anak, tapi yang lebih utama kita berkorban untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang akan menemani kita di dunia. Beliaulah yang akan menemani kita di alam kubur. Beliaulah nanti yang akan berikan kita syafaat di hari kiamat sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kayak apa, Beb? Supaya hubungan kita parak dengan Rasulullah gampang, mudah. Ujar Habib Jamani, banyakin sholawat. Itu aja. Kada usah beramaran apa-apa, sholawat, sholawat, dan sholawat. Sebab ujarkan Rasulullah, aqrabukum aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling parak dekat hubungannya denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat sama aku. Orang lo bakungan nih, nang ahli ibadah, nang ahli sholat, orang bakungan yang ahli haji, orang lo bakungan yang ahli umroh, ahli sedekah. Mana nang parak kepada kanjeng Nabi? Nang paling parak kepada kanjeng Nabi yaitu orang bakungan yang ahli sholawat. Kenapa? Karena sholawat akan menjadikan manusia selamat dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang ahli sholawat sehingga kita tambah hari tambah dekat dengan Allah, tambah hari tambah dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholat an-nabi sallu salawatullah wa yanalul barakah kullu man sama alaih an-nabi salawat yanalul barakah kullu man sama an-nabi ahadi ilamu anna rabbal in farada salawat an-nabi sallu kullu man al-Hasan summan Allahu alaih lin-nabi qurratul al-Hasan Thamal Hasim Arwad al-ain nuruhu Al-kawkab
Semua sholawat an-nabi sallu. Salawatul alaihi Wa yanalul barakat kullu man. sallallahu Mudah-mudahan salawat dan salam kita disampaikan kepada Rasulullah sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Orang tidak akan bisa himung, senang, gembira atas lahirnya Rasulullah. Manusia tidak akan bisa cinta dengan Nabi Muhammad, mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad, memuliakan, menjunjung tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang yang di hatinya ada cinta. Alim aja belum cukup, ahli Al-Quran belum cukup, ahli hadis belum cukup, ahli ngaji belum cukup. Kenapa? Karena bermaulid, cinta sama Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, la yahtaj ila dalil sahih bal yahtaj ila qalbun sahih. Tidak hanya butuh kepada dalil yang sahih, cinta sama maulid, cinta sama Rasulullah, kada cukup pakai dalil yang sahih. Butuh apa? Yang paling utama yaitu butuh qalbun sahih, hati yang sahih. Orang apal Quran belum tentu himung lawan Kanjeng Nabi. Orang nang hafal ribuan hadis belum tentu mengagungkan Rasulullah. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pilihan aja nang diberikan oleh Allah nur Muhammad sehingga nur tersebut nyambung dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ini guru daripada Imam Syafi'i. Beliau bukan hanya hafal Al-Quran. Al-Quran itu sudah mulai titiknya gin hafal di mana. Berapa lembar hafal sih ini? Hadis jangan tanya muridnya gin Imam Syafi'i, apalagi gurunya. Imam Malik ini para jamaah yang dirahmati Allah, kalau sidin ada di Madinah belum pernah sidin keluar rumah pakai sendal. Nggih. Kalau keluar rumah kada pernah pakai sendal. Padahal padang pasir itu guru, kalau sudah panas itu hintalo kalau telur dikubur gitu. Masak, bayangkan dia. Kada bersandal sidin, ditanya, "Ya Imam, wa Imam Malik, kenapa pian kada pernah bersandal di Madinah?" Kada mungkin aku bersandal di Madinah. Kenapa? Karena di tanah Madinah dikubur manusia yang paling mulia, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh, bukan hanya orang alim, bukan hanya butuh dalil, tapi butuh hati. Nah, modalnya hati, mengagungkan Rasulullah itu hati, bukan sekedar dalil. Nggih, sehingga Imam Malik ditanya lagi ketika ada orang bakungan, nggih, berziarah ke Madinah guru. Bertanya sama Imam Malik, "Wahai Malik, nggih, kamu dari mana?" Bakungan. Parak mana? Guru Yasir sebelah kiri-kiri dikit. Apa pian? Kalau kami berziarah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ke makam Rasulullah, kami menghadap ke makam apa ke Ka'bah? Menghadap ke makam ke Ka'bah. Apa ujar Imam Malik? Ada apa ikam menghadap ke Ka'bah? Bukan Ka'bah yang menyelamatkan pian, bukan Ka'bah yang memberikan syafaat kepada pian, bukan Ka'bah yang menolong pian, yang menolong pian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berziarah hadap Rasulullah, karena berkat Rasulullah pian kenal lawan Ka'bah. Nah, tuh Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Kenapa begitu mengagungkan? Karena di hatinya ada
cinta. Karena itu bukan hanya orang alim-aliman aja, tapi butuh hati nih nah. Karena itu sambung terus hati pian agar cinta tidak luntur, tidak hilang dengan hubungan disambung roh dengan roh. Nggih, jasad dengan jasad, nur dengan nur, dengan apa? Banyak-banyak salawat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik suatu saat Imam Malik ini mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah itu hak. Karena setan kadakawa menyerupai Rasul. Kalau pengen ketemu Nabi, pengen berjumpa dengan para wali, berjumpa dengan para rasul, para malaikat, kalau pian hendak guring, jangan lupa wudu pakai wudu. Kenapa? Karena wudu itu adalah nur, cahaya. Para nabi, para rasul, bahkan Nabi Muhammad adalah nur juga. Biar nur ketemu nur, sehingga guring pian berjumpa dengan nur para nabi, nur para rasul, nur para wali, bahkan berjumpa dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pian, nggih, habis makan mulut masih bau baung guring, nggih, beliau masih asap guring. Nah, akhirnya apa guru? Mimpi apa? Dikejar gendruwo. Berwudu. Oke, kalau pengen mimpi yang bagus itu berwudu. Karena ada riwayat bahwasanya di dalam kitab yang An-Talibin, orang-orang yang goreng dalam keadaan wudu, maka dia dalam keadaan suci. Orang yang suci akan diizinkan rohnya jalan-jalan ke langit. Jalan-jalan ke langit, ketemu Nabi, ketemu malaikat, ketemu wali, ketemu orang soleh, ketemu Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah kalau orang guring kada berwudu, habis hapian guring, habis makan nasi kuning guring, maka rohnya sidin, orang tidur itu setengah mati, la yamut wa la yahya. Orang guring itu enggak mati, enggak hidup. Rohnya sidin itu jalan-jalan. Nah kalau orang guring kada berwudu, maka rohnya bukan jalan-jalan ke langit, tapi jalan-jalannya di mana? Di bakungan. Berjalanan di bakungan, berjalanan ke Loduri, berjalanan ke Magasari, berjalanan ke Samarinda. Jadi kada heran kalau seandainya manusia bangun-bangun. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ulun mimpi dikejar kuntilanak jar. Kenapa? Lah tidurnya tidak pakai wudu. Ada lagi nang mimpi tuh kayak jatuh dari jurang. Padahal jatuh dari ranjang. Kenapa? Karena guringnya kada berwudu. Jadi jalan-jalannya di dunia, jalan-jalannya di Samarinda aja, kelas dunia. Tapi kalau pian guring pakai wudu, kelasnya kelas langit. Alhamdulillah. Imam Malik mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Imam Malik memanggil muridnya, salah satu muridnya, nang bernama Adi. Yade, Yadi, sini kami Yade. Wahai Imam Malik, tadi malam saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Malik, aku titip salam kepada murid pian nang bernama Syafi'i Muhammad bin Idris. Hebat benar murid saya ini, ajar Imam Malik. Esoknya dipanggil Yadi, habis kabar gembira kepada Syafi'i bahwasanya Rasulullah titip salam sama Sidin. Si Yadi tadi langsung tok. Wahai Syafi'i, kenapa? Jar, Imam Malik titip salam. Kenapa? Imam Malik tadi malam mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah terus Rasulullah
titip salam kepada pian lewat mulut Imam Malik, lewat lisannya Imam Malik. Itu Imam Syafi'i para jamaah. Himung gembira kata Imam Syafi'i, saya seumur-umur belum pernah mendapatkan kegembiraan kecuali Rasulullah titip salam lewat guru saya Imam Malik untuk saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Syafi'i ini bingung, sunnah Pak, orang kalau dikasih kabar gembira tuh ngasih hadiah juga. Oke, guru Asir, ada apa? Bini pian mengizinin kawin lagi dan misal itu sunnah ngasih, 10 juta, wah, misal, pian kah, siapa kah, pian dikasih kabar, proyek pian gol, sunnah ngasih hadiah. Abu Lahab tuh ketika Suwaibah al-Aslamiyah tadi ngasih kabar gembira, dikasih hadiah oleh Abu Lahab. Apa? Pian ulun merdekakan, kada jadi budak lagi. Tuh, Abu Lahab tahu balas budi, tahu cara membalas ketika orang memberikan kabar gembira. Imam Syafi'i ini orang pelancong Pak, merantau dari Gaza, Palestina ke Madinah. Sekungan aja sendirian dibuang sama ibunya. Syafi'i, Ika mondok, nggak usah pulang-pulang ya. Kayak apa boy? Kalau emang takdir kita ketemu di dunia, kalau kada kita ketemu di surga aja. Bah, ini baru orang tua yang betul-betul menginginkan anaknya selamat dunia maupun akhirat. Untuk agama berangkat ikam. Ketemu di mana? Surga. Imam Syafi'i ini anak yatim, nggak punya harta benda, melancong ada di Madinah, nggak punya apa-apa, buku gini tidak punya, sehingga guru Imam Malik ngajar Imam Syafi'i nulis di tangan, bukan karena Imam Syafi'i cerdas Pak, karena itu Imam Syafi'i kadakawa membeli buku, kadakawa membeli pena. Tuh Imam Syafi'i bingung sidin, dikasih kabar gembira, mau ngasih hadiah, kada punya apa-apa, uang nggak ada, apem juga nggak ada, tapai juga nggak punya. Nah ini bermaulid masya Allah lengkap, ada tapai, ada apem, wah, ada lumpia juga. Akhirnya Imam Syafi'i melepaskan bajunya, melepaskan gamisnya, diberikan kepada si Adi yang kasih kabar gembira tadi. Ini hadiah buat pian. Dibawa, wahai Imam Malik, ulun sudah sampaikan salam Rasulullah dari pian ke Imam Syafi'i. Imam Malik ngelihat anak ini bawa baju, apa itu nak ai? Ini hadiah Syafi'i. Tadi sidin himung benar, senang benar sidin memberikan hadiah. Kenapa? Untuk hadiah karena saya ngasih kabar gembira. Imam Malik apa benar? Bolehkah nak ai? Saya mau pinjam. Buat apa? Saya mau berkah dari Syafi'i, karena Syafi'i dicintai oleh Rasulullah. Saya ingin berkah Pak dari Imam Syafi'i, karena Rasulullah titip salam kepada Syafi'i. Bayangkan Imam Malik mengambil berkah bukan karena alimnya Imam Syafi'i, bukan karena pinternya Imam Syafi'i, bukan karena cerdasnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dimuliakan oleh Imam Malik, diambil berkahnya karena Rasulullah cinta kepada Imam Syafi'i. Itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu bajunya kemudian dibasahin oleh Imam Malik, dibasahin baju, kemudian diperes. Habis itu baju bekas basahan Imam Malik diminum oleh Imam Malik. Imam Syafi'i diminum oleh Imam Malik. Ulun minum dulu lah. Ini anggap aja ini basuhan Imam Syafi'i ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba lihat, mengambil berkah Imam Malik kepada muridnya bukan karena cerdas, bukan karena pinter, bukan karena alim, karena apa? Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu
Rasulullah agung di mata Imam Malik, Rasulullah mulia di mata Imam Malik, Rasulullah istimewa di mata Imam Malik, bukan karena apa-apa, karena Imam Malik bukan hanya alim, Imam Malik emang betul-betul hatinya penuh dengan cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dekatkan hubungannya dengan Rasulullah. Ada apa aja, senjatanya cuma satu, sholawat. Maulid ini buat apa sih maulid? Untuk menumbuhkan cinta pian kepada Nabi Muhammad. Untuk menumbuhkan cinta anak-anak pian kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta, mah apa yang diperintahkan oleh Rasul, kita akan mudah untuk mengerjakan. Milisan kita pun akan mudah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kesulitan, solawat. Hutang belum bayar, solawat. Kreditan macet, solawat. Hendak begini lagi, solawat. Hendak cepat kawin, solawat. Apa aja solawat, insya Allah dikabul hajatnya berberkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Tarim, di Hadramut itu tidak ada kisah wanita begawi, orang perempuan bekerja. Mereka walaupun tidak bekerja, perempuan-perempuan Hadramut, perempuan-perempuan Tarim justru menjadi rizki, sumber rizki suami. Kenapa? Karena perempuan Tarim Hadramut apabila suaminya keluar begawi, istrinya di rumah megang tasbih, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Suaminya bekerja, istrinya baca sholawat. Suaminya bisnis, istrinya baca sholawat. Walaupun tidak bekerja, tapi istri orang Hadramut menjadi sumber rizkinya suami. Lah kalau pian kada istri pian begawi, nggih apa? Pian begawi, istri pian begawi juga. Nggih, tambah suki kah? Kadang-kadang justru kadang suami begawi, istri begawi, hutang tambah banyak. Kenapa? Karena rizki bukan ukurannya itu, bukan otak, tapi yang menentukan rizki yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat bu, sholawat banyak. Jangan bertiktokan terus. Nah, geser kanan, geser kiri, jar bertiktokan. Akhirnya matinya tiktok, tiktok, tiktok. Mampus sih kamu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Senjata paling ampuh baca sholawat. Sehingga diriwayatkan suatu saat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan seekor burung. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sosok malaikat, yang mana malaikat ini sayapnya sampai ke ujung barat, sayap yang satu sampai ke ujung timur, kemudian kepala malaikat di langit yang paling tinggi, kakinya malaikat ada di bumi yang paling bawah. Ketika ada orang umat Nabi Muhammad yang bersolawat, maka Allah mengizinkan sayapnya malaikat itu dibasahi dengan sungai, lautan, nur, cahaya di dalam surga. Ketika ada orang sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat basahi sayap ikam di lautan cahaya, di lautan nur, dibasahin sayap kanan, dibasahin sayap kiri, kemudian malaikat itu mengepakkan sayapnya, maka otomatis ayam basah, sayapnya basah, burung sayapnya basah. Ketika begini nih akan airnya kan terciprat tuh. Maka malaikat tadi ketika menggoyangkan sayapnya, tetesan-tetesan yang keluar dari sayapnya malaikat itu berupa nur
nggih, berupa nur, nur menjadi malaikat, malaikat satu malaikat diciptakan oleh Allah untuk beristighfar, membacakan sholawat kepada orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, sayapnya dari ujung barat ke ujung timur, ketika basah, ketika digoyangkan ini, berapa juta air yang gugur, berapa miliar air yang gugur. Bayangkan, Masya Allah. Karena itu tidak akan ada bisa menghitung pahala sholawat kecuali Allah. Karena itu imam kita kalau sholat siapa? Nabi Muhammad. Imam kita ketika kita sholawat Allah subhanahu. Karena yang tahu keagungan sholawat yaitu Allah, yang bisa membalas Allah, yang bisa memberi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan berkatnya maulid Nabi Muhammad, berkat perayaan maulid Rasulullah, kita semuanya hubungan kita tambah dekat dengan Rasulullah, hubungan kita tambah erat dengan Nabi Muhammad. Anak-anak kita semuanya menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Anak-anak kita semuanya menjadi orang ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli sholawat, bakti sama orang tua, berkat maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa Pak. Ada sahabat Nabi. Terakhir Guru. Ini sudah jam 2 ini, kurang 4 jam. Jam 2 kurang 4 jam, santai aja. Subuh masih lama. Sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah, masih halus, bukan orang-orang besar. Ketika datang kepada Rasulullah, nggih, ini Rabi'ah, ditanya, ya Rabi'ah, salni, wahai Rabi'ah, ikam, minta apa aja aku akan berikan sama kamu. Dia mikir, kalau aku minta duit, sangat bisa lah. Karena apa? Karena kalau Rasulullah mau, gunung Uhud gin akan bisa berubah menjadi emas untuk Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangankan uang, jangankan pitis, gunung gin, bukan batu bara lagi isinya. Nggak ada koridoran lagi ya Pak, emas isinya. Kalau Nabi Muhammad mau, dia mikir surga aja lah. Tapi bukan sekedar surga yang diminta oleh Rabi'ah. Salni ya Rabi'ah. Rabi'ah langsung menjawab, ya Rasulullah, saya nggak minta apa-apa. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun minta ya Rasulullah, kena nanti di surga kumpul lawan pian. Itu aja. Kalau surga Pak, semua orang pengen masuk surga. Bujur apa bujur? Adakah yang pengen masuk neraka yang hadir? Loh, enggak dijawab nih. Adakah yang pengen masuk neraka yang hadir? Enggak ada. Yakin? Kada nunggu pian, orang nang ahli mabok tuh pian tanya, ika maulah neraka. Kada mau. Bungol kalau orang pengen masuk neraka tuh. Orang kafir gin pian nanya, maulah neraka. Kada mau. Semuanya seberataan pengen masuk ke dalam surga. Tapi orang iman pecinta Nabi Muhammad bukan hanya pengen surga, tapi surga nang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kenikmatan di surga itu hakikatnya bukan karena isinya. Hakikat keindahan surga adalah memandang berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini rata-rata yang hadir sudah pada kawin, sudah nikah, sudah punya istri kan? Sudah punya istri masing-masing, sudah berkeluarga semua ya? Berarti dulu pian pernah merasakan manten baru. Betul lah betul? Manten anyar cara orang Jawa. Nggih apa nggih?
Orang manten baru, Bu. Nang laki-laki nih. Orang nang manten baru, orang baru kawin, itu biasanya kamarnya dihias. Bujur apa bujur? Kamarnya dihias. Gih, dengan pakai perhiasan yang paling bagus. Spraynan yang paling mahal. Bujur apa bujur? Kasur nanang paling empuk. Enggak ada kisah orang kawin beralasan papanulin tuh. Adakah? Kasur nang paling empuk, makanan nang paling nyaman, lampu nang paling terang, bau nang paling wangi. Bujur apa bujur? Rasa Anda kawin lagi ulun nih. Inilah orang manten baru, kamar disiapkan orang yang baru kawin. Habis itu di situ ada istri kita. Istri kita di kamar. Kamar sudah didekor, makanan yang paling nyaman, kasur yang paling empuk, harumnya bukan main. Pian masuk ke kamar, nang pian nikmati kamarnya. Apa bini pian guru? Bini pian apa kamar pian? Diaman. Lupa kapian. Kayaknya kada ingat lagi nih. Berarti harus diperbaharui, harus manten baru lagi pian ini. Nggih, harus nambah musuh lagi pian ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, masuk ke kamar itu nang dituju adalah istri. Orang laki-laki itu bongol masuk ke kamar, istrinya kada diherani, dilihat, wah kamarnya bagusnya, baunya wanginya, makanan enaknya. Ini suami bongol ngarannya boy. Kenapa? Nang istrinya ada di kamar, dia menikmati kamar. Nah itu juga walinya Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga, bukan karena menikmatin surganya, akan tetapi mereka tujuannya satu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi masaqani fi jannatin min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kata Habib Ali Habsyi, surga yang indah bukan itu tujuan saya, bukan itu surga. Saya masuk ke dalam surga karena di dalam surga ada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Orang laki-laki nang sehat hanyar kawin, bukan kamarnya nang dituju, tapi bininya. Kalau seandainya bininya kada di kamar, bininya ada di dapur, kada ke kamar sidin ke dapur, bujur-bujur. Sembarang aja, yang penting sama bini, yang penting jangan bininya orang aja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah para walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu pian, kalau minta surga, ya Allah masukkan surga, ya Allah surga, ya Allah, jangan surga aja, tapi ya Allah surga, di surganya Nabi Muhammad. Surga ya Allah, kumpul sama Nabi Muhammad. Surga ya Allah yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti surganya yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad di dunia, mudah-mudahan kita kumpul di akhirat dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana kita kumpul Maulid Nabi di dunia, kita kumpul di mahsyar dengan Nabi Muhammad. Kita kumpul di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan momen Maulid ini menjadi momen yang mendekatkan kita dengan Rasulullah. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulun 2 kali ngisi di sini. Nggih. Masih ingat kah pian sama ulun? Masih ingat kah, Bu? Masih pinando kah? Masih kah? Nggih. Kayaknya ulun bekuru. Nggih, kurus ulun ini. Nggih, kurus. Nggih, dulu ulun gemuk.
150 kilo. Kada para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita Masya Allah sering berkumpul, sudah 2 kali kumpul pemaulid, mudah-mudahan kumpul terus sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga doakan kita bisa berkumpul di akhirat bersama orang tua kita Habib Zamani, Habib Abdullah, semua Habib kita menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ini seperti biasa guru. Ulun pemaulid ini bawa hadiah minyak yang sudah diisi dengan doa. Minyak asma sudah diisi dengan doa. Insyaallah mujarrab untuk tolak bala. Ini nggih, untuk tolak bala, anak-anak nang mucil-mucil bisa diusapkan di kepalanya, bacain sholawat. Anak nang kada nurut, anak yang pelajarannya ngalih, nggih, bisa juga, atau untuk keharmonisan rumah tangga. Nggih, ini semuanya ya, untuk pembangunan pondok pesantren majelis yang ulun bangun. Nah, jadi pian beramal juga pian akan memberikan manfaat buat pian sendiri. Maharnya terserah, tapi yang paling murah 20.000 rupiah. Nah, mujarab lah, mujarab ini kudu hendak kawin lagi kawan nih. Insyaallah. Enggak ada kajangan. Ini khusus nang bujang-bujang tuh. Kalau punya anak, pengen jadi anak soleh-solehah, sebelum dibagi, bentar lagi dibagi ya, sebelum dibagi, caranya baca bismillah dan baca sholawat. Allah bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai, habis itu ucapkan kah, buat anak kah, buat suami kah, buat istri kah. Bukan bismillahirrahmanirrahim ya, bismillah. Ulun ijazah, dapat ijazah kayak itu, bismillah saja. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pian pakai, insyaallah tujuan apa, niat pian apa, mujarrab dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibagi. Nang hendak silakan diambil, maharnya terserah, paling murah 20.000 rupiah. Salatullah salam ala taha rasul, salatullah salatullah salam rasulillah, salatullah ala yasin tawassalna bibis wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin bi ahlil badriyah. Salatullah salam ala taha rasul, salatullah ala yasin billah. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin.